Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. buat kita semua. Salam kepada seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya, Zulfan Lindan, bersama dengan para narasumber yang sudah top semua ini. Sebenarnya tidak perlu saya perkenalkan lagi, tapi demi lengkapnya kita memulai acara ini, saya harus sebutkan satu persatu. Di sebelah kanan saya, orang Jawa yang sudah lama sekali tinggal di Jogja. Mas Ngarwi Ahmad. Jawa di Jogja. Maksudnya orang Jawa yang lama tinggal di Jogja, ya benar sih. Ya benar ya. Karena Jogja itu pernah jadi ibu kota. Iya benar. Kemudian Mas Adi Prayitno. Dulu kalau kita diskusi, jangan kau sesali susu yang Sudah tumpah. sudah tumpah. Kalau susu memang kalau tumpah nggak bisa diambil, kalau tempe bisa ya. Mas Adi Prayitno. Kemudian dari yang di sebelah Mas Adi ini, yang nomor 4, Mas Jayadi Hanan. Jayadi Hanan. Ya Hananu, ya Mananu, ya Dayanu, ya Burhan. Iya. Nah itu. Bukan kiri Bang, Hanan. Dari lembaga Survei Indonesia. Survei Indonesia, Mas Hadi dari apa Mas? Parameter. Indo. Parameter. Nggak pakai Indo kan? Bukan. Indo yang sebelah Pak. Parameter ya. Saking banyaknya narsumnya nih, Iya, sampai ini kalau Mas lupa-lupa. Ngarwi ini masih sebagai dosen di UGM ya. Masih Pak. Masih di UGM. Kemudian ini Mas Ujang. Ya. Siap. Ujang Komarudin. Beliau ini di samping suka monolog di Unpacking Indonesia, sekarang ini menjadi narasumber. Ya. Dosen Al-Azhar ya sekarang ya. Betul Bang, siap. Ini perlu supaya anak-anak Al-Azhar nonton nanti. Kalau Mas Hadi kan dosen juga di UIN, kemudian Mas Jayadi dosen di UI. UI ya. 3. Jadi semuanya pengajar semua nih. Ya. Makanya wajib belajar. Kembali kita bertemu di Majelis Unpacking Indonesia. Sebenarnya kita ini orang-orang bingung semua nih. Ya benar. Ya, setiap saat berubah-ubah konstelasi politik kita. Kemudian informasi yang kita terima cepat sekali berubah. Ya. Yang tadinya benar nggak sih Pak Jokowi mau jadi ketua umum Golkar? Tapi kadang-kadang ada informasi lagi masuk, benar katanya kan gitu. Tapi ada lagi masuk, nggak mungkin. Ini kita terus terang aja gara-gara Pak Jokowi ini kita menjadi bingung, kan gitu. Saya nggak tahu apakah Pak Prabowo ikut bingung juga sih. Nah, mungkin saya langsung aja ke Mas Adi Prayitno. Loh, kok saya Bang? Karena di tengah. Oh, Itu kan biasa. Iya, kau di tengah betul. Tengah itu kan harus yang orang nomor 1. Jadi nanti enak ngopornya yang kiri apa kanan. Mas Adi mungkin bisa menjelaskan sedikit walaupun sudah banyak bicara di mana-mana. Tapi kalau menurut Mas Adi, seberapa jauh sih kemungkinan Pak Jokowi ini menjadi ketua umum Golkar ini? saya kira penjelasannya dua hal. Tentu pertama itu dari aspek internal Golkar ya. Apakah memang memungkinkan outsider atau pihak-pihak luar yang selama ini memang tidak punya garis politik sebagai bagian dari Golkar, kemudian didapuk sebagai ketua umum. Ini tentu tidak mudah. Ada aturan, ada mekanisme, dan ADART yang saya kira sejak awal ini kan menegaskan untuk posisi ketua umum ini tidak gampang ditempati oleh siapapun. Jangankan misalnya Jokowi ataupun Gibran yang juga kadang muncul flyernya di grup-grup pembicaraan, Pak Bahlil juga kan juga sering dibicarakan oleh publik apakah posisinya saat ini yang digadang sebagai calon tunggal dan paling kuat itu sudah memenuhi syarat secara administratif untuk menjadi calon ketua umum ataupun tidak. Kan ini hal ihwal yang saya kira tentu publik tidak tahu secara pasti ya. Apakah kalau ada eksternal kemudian diterima, itu apa yang harus dilakukan oleh Golkar? Apakah ADRT-nya diubah? Apakah peraturan-peraturan yang selama ini hitam putih mengatur itu diubah dan seterusnya? Artinya ini tentu kebutuhan dari internal Golkar. Tentu yang kedua adalah pihak eksternal. Dalam hal ini tentu Pak Jokowinya. Apakah sekalipun ada kemudahan-kemudahan
diberikan kesempatan kepada eksternal seperti Pak Jokowi dan yang lain untuk jadi ketua umum, bisa diterima ataupun tidak. Karena ini tentu dianggap tidak lazim, posisi puncak di partai yang cukup besar ya, hampir seumur bangsa ini, kemudian tiba-tiba misalnya dipegang dan dijabat oleh orang yang memang selama ini tidak punya identifikasi dengan Golkar. Secara psikologi politik mungkin orang akan denial, agak sedikit menolak. Karena ini dianggap sebagai aji mumpung dan kesempatan yang tidak terlampau elok. Karena saya kira partai seperti Golkar banyak dewa-dewa politik, tokoh-tokoh penting yang saya kira kualifikasi dan kepemimpinannya juga layak untuk menjadi ketua umum. Jadi dua hal ini yang paling mungkin secara normatif kita bisa jelaskan ke publik. Tapi kalau kita membaca rata-rata secara umum, politik kita ini kan anti teori, anti ilmu pengetahuan, anti logika kadang Bang. Apa yang kita persepsikan tidak mungkin bisa mungkin. Dulu kita tidak pernah bisa membayangkan orang seperti Pak Jokowi, Gibran ataupun yang lain selalu dikait-kaitkan dengan Golkar. Karena kata penutup untuk jadi ketua umum Golkar ini nggak gampang. Sulit dan sangat susah. Di 2024 ini kan kita tahu di medsos, terutama di X, di grup-grup WA misalnya ketika Erlangga itu muncul sebagai mundur sebagai ketua umum, muncul itu flyer di mana-mana, siapa yang jadi ketua dewan pembina, siapa yang jadi ketua umum, macam-macam lah ceritanya. Ini kan menjelaskan betapa di 2024 ini suasana kebatinan Golkar agak beda. Apalagi pada saat yang bersamaan misalnya hampir bisa dipastikan sejumlah DPD di Golkar ini seakan-akan memang keputusan politiknya ini aklamasi nih. Tidak seperti Golkar seperti yang kita dengar beberapa waktu yang lalu. Setahu saya Golkar itu kalau soal suksesi kepemimpinan ketua umum penuh dengan gejolak dan huru-hara Bang. Bisa kita bayangkan dulu kan persaingan antara Akbar Tanjung dengan Pak JK, kemudian Abu Rizal Bakri dengan Surya Paloh dan seterusnya. Saya kira itu kan dalam tanda kutip ya berdarah-darah dan tidak gampang. Kalau per hari ini misalnya ada intensi seakan-akan ada pihak eksternal, bukan kader tidak punya DNA terkait dengan Golkar, kemudian seakan-akan diproyeksikan untuk jadi ketua umum Golkar, itu tadi. Golkar mau nggak dengan Pak Jokowi atau dengan yang lain? Atau yang kedua, sekalipun ada kemewahan untuk menjadi ketua umum Golkar, Pak Jokowinya mau atau tidak? Karena kalau kita mendengar dari pernyataan-pernyataan relawannya beberapa waktu yang lalu, Pak Jokowi sepertinya memang akan istirahat secara politik ya, setelah tak lagi jadi presiden, ingin kembali ke Solo, bermain dengan anak cucu dan seterusnya. Jadi dua hal ini yang paling mungkin kita bisa saksikan secara nyata. Kira-kira begitu. Jadi kan begini, kalau kita lihat ya, biasa kan kalau mau munaslup, itu langsung saja melakukan munaslup. Tapi kenapa diawali oleh Rakernas? Dengan acara yang sangat singkat. Biasa Rakernas itu mempersiapkan bahan-bahan untuk disahkan di dalam Munas. Nah, apakah mungkin nanti yang persyaratan-persyaratan administratif yang dikatakan oleh Mas Adi akan bisa berubah barangkali di dalam Rakernas ini untuk disahkan di dalam Munas? Ya setahu saya kalau bicara tentang Golkar itu segala keputusan strategis itu kan diputuskan di Munas memang. Munas ya. Soal syarat jadi ketua umum, soal syarat jadi ketua Dewan Pembina, Dewan Penasihat, itu semuanya didiskusikan oleh DPD yang punya hak suara dan hak bicara. Ini yang saya kira memang kita tinggal cek nanti. Apakah prakondisi menuju Munaslup ini juga akan mengubah aturan-aturan yang saya kira ada persoalan-persoalan yang sebenarnya dia ini menjadi border yang tidak memperbolehkan pihak eksternal yang tidak punya afiliasi ke Golkar untuk menjadi ketua umum. Kalau ditanya apakah Pak Jokowi bisa jadi ketua umum ataupun tidak, per hari ini tidak. Kalau kita mengacu pada undang-undangnya, ADART Golkar jelas mengatakan syarat minimal untuk jadi ketua umum adalah pernah jadi pengurus, baik pengurus daerah ataupun pengurus pusat, minimal 5 tahun dan terusnya. Per hari ini tidak bisa. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian suara-suara yang muncul di internal Golkar per hari ini mengarah kepada Bahlil. Syaratnya cukup, hampir mendapat sokongan dari mayoritas DPD, dan per hari ini juga kita mendengar belum ada calon yang mendaftarkan diri kan ke Golkar. Dan Bahlil disinyalir kuat akan menjadi kandidat tunggal dan tak ada pemilihan di situ aklamasi sesuai dengan asas musyawarah dan mufakat. Tapi kalau nanti ini ada seminar prakondisi menuju Munas gitu ya kita tidak pernah tahu karena Golkar ini partai terbuka Bang. Di Golkar ini apa aja boleh kan mengakomodasi begitu banyak kepentingan politik. Bukan tidak mungkin
barrier yang selama ini mengharamkan eksternal itu tidak boleh jadi ketua umum akan jadi ketua umum. Iya. Siapa yang bisa menyangka orang seperti Ridwan Kamil tiba-tiba menjadi wakil ketua umum Golkar? Posisi prestisius, posisi penting, itu tentu kanal penutupnya harus dibuka dulu. Nah ini yang saya kira potensi mengarah kepada kemungkinan Jokowi ataupun Gibran menjadi bagian dari Golkar itu sangat terbuka. Tergantung nanti nih Munas di tanggal 20 ini. Iya. Begitu jalan ceritanya Kita lihat setahu saya. apakah Rakernas menggodok itu atau tidak ya? Saya termasuk yang meyakini itu akan digodok, Pak. Akan digodok. Apakah memperbolehkan pihak luar atau tidak untuk jadi ketua umum? Saya meyakini kalau itu digodok, maka pihak-pihak luar yang selama ini tidak punya keanggotaan Golkar akan bisa menjadi ketua umum Golkar. Tapi kalau itu tidak dibahas dan tidak digodok, maka bisa dipastikan Pak Bahlil lah yang akan kemungkinan menang. Kalau itu dirubah berarti mengarah kepada Jokowi dan Gibran gitu. Sangat mungkin. Siapa lagi pihak eksternal yang dibicarakan? Iya. Karena kalau saya membaca statementnya Pak Dev Laksono ya, ketika ditanya tentang apakah orang eksternal, pihak eksternal seperti Pak Jokowi boleh jadi ketua umum Golkar atau tidak, dia bilang boleh. Yang penting sesuai dengan aturan dan tidak ada masalah dengan hal itu. Iya. Jadi elit-elit Golkar itu dalam banyak hal sudah agak melunak gitu, memberikan satu sinyalmen outsider pihak eksternal yang tak ada kaitannya dengan Golkar itu bisa. Kan ini yang terjadi. Oleh karena itu, karena Golkar ini partai inklusif, bagi saya nggak aneh kalau pada akhirnya orang bukan Golkar, bukan kader jadi ketua umum. Itulah yang saya sebut, Golkar ini partai terbuka, karena saking terbukanya, apa aja boleh. Iya. Nah, beda dengan PDIP kan, baru ada kadernya, misalnya ada isu yang ingin jadi ketua umum rame, seakan-akan itu ingin dikudeta. Padahal kalau menjadi kader partai, mimpi terindahnya adalah jadi ketua umum. Kan kira-kira begitu. Ini agak sedikit berbeda mungkin dengan yang lain. Iya. Saya nggak tahu bagaimana ke depannya, tapi kalau ditanya soal kemungkinan bagaimana Jokowi ataupun Gibran dan yang lain jadi ketua umum Golkar, kita tinggal lihat tanggal 20. Apakah ada penggodokan soal syarat administratif itu? Nah, kita nih masuk sekarang kepada yang katanya dekat sama kalangan Golkar kan gitu. Mas Ujang Komarudin. Isu. Bukan katanya, Bang, sudah terkonfirmasi. Isu. Makanya kan. Nah, ini bagaimana? Sekarang ini sudah dibuka mulai dari ini pendaftaran calon ketua umum. Ya kan? Dan sudah banyak yang mendaftar kayaknya. Hari ini mulai dibuka nih. Saya saja di luar Bahlil itu ada 2 atau 3 orang tadi sudah. Ketika saya ajak mau dialog di sini, oh kita mau siap-siap mau daftar calon ketua umum. Ah, siapa itu, Bang? Siapa itu, Bang? Karena di BINIA belum dikutip ini. Siapa itu, Bang? Ridwan Hisam. Ah. Ya kan itu salah satu aja lah. Oh. Ya, yang saya sebutkan Ridwan Hisam itu sudah siap. Memang Ridwan Hisam ini boleh dibilang orang yang selalu siap maju sebagai calon ketua umum. Dari dulu. Spesialis, Bang. Karena apa? Waktu masa Erlangga kan dia maju juga calon ketua umum. Padahal mau aklamasi kan, dia maju. Sekarang maju. Nah, apakah karena Ridwan Hisam ini juga dikenal juga dekat sama Pak Jokowi? Apakah nanti bisa nggak disuit? Dia mendaftar, kemudian saya suit ini daftar saya. Untuk Saya mumpung ingat di tempat ini juga Bang Ridwan Hisam ini bikin argumen dan narasi bahwa Jokowi itu sejak lama Golkar sebenarnya. Ya, karena HIPMI alasannya. Dan saya membantah itu karena nggak percaya kan. Tapi inilah Bang Ridwan Hisam Iya. meyakinkan kepada siapapun termasuk orang Golkar, Jokowi ini sebenarnya sudah lama di Golkar. Jadi tidak usah, kalau menurut itu nggak usah rubah ADART lagi. Nggak perlu. Udah langsung masuk. Gimana Kang Ujang melihat ini? Ya, saya lama ya membantu Golkar, dulu pernah jadi staf khusus ketua DPR ya, yang membuat teks pidato ketua DPR. Ketua DPR-nya siapa? Dari Golkar dulu, Pak Ade Komarudin. Oh, Ade Komarudin. Jadi sedikit banyak tahu psikologis Partai Golkar. Sama-sama Komarudin. Ya. Kebetulan aja kali. Satu marga, Pak. Satu marga Sunda aja, geng. Kalau sana Akom, ini Ukom. Nah, dalam konteks itu saya melihat kebatinan gini, Pak. Saya sudah analisa 5 hari yang lalu, saya bilang, ada skema, formula, saya bilang, sudah saya baca tuh, bahwa nanti, saya singkat saja ya, bahwa PLT-nya Pak Agus Gumiwang. Saya sebutkan tuh, di banyak televisi. Kejadian. Juga. Ya, kejadian. Ya, kejadian. Saya bilang nanti akan ada Rapimnas dan Munas di bulan ini. Tapi saya waktu itu saya nyebutnya tanggal 17, karena pihak istana menginginkan tanggal 17 Agustus. Munasnya itu tadinya. Saya katakan tanggal 17 atau tanggal 25. Ternyata di tengah-tengah itu tanggal 20 ke tanggal 21 kan. Itu juga sesuai terkonfirmasi juga. Lalu saya katakan juga nanti itu ketua umumnya Pak Bahlil. Nah, ini skema-skema atau skema yang dibuat
oleh pihak luar, katakanlah untuk mengintervensi Partai Golkar. Dan itu terkonfirmasi kalau hingga saat ini. Nanti kita bicara Jokowi ya. Jadi saya sudah telepon juga petinggi Golkar, saya tidak sebutkan namanya, bahkan saya telepon-teleponan. Saya bilang, bagaimana Bang, ini mengarah pada satu nama tadi yang dibilang Bang Adi ya, Pak Bahlil. Memang skemanya itu, skema sementara. Apakah nanti ADART-nya bisa dirubah atau tidak? Ya bisa saja. Nah sebelum itu saya juga bolak-balik tuh Bang. Saya bolak-balik ke DPP Golkar. Karena memang waktu itu diminta untuk bisa katakanlah menganalisa tentang persoalan Golkar terkait dengan Munaslup dan lain sebagainya. Ada beberapa saya kenal dekat dengan petinggi Golkar. Nah kenapa ini terjadi? Kita mengulang ke belakang. Syarat menjadi ketua umum Golkar kan ada 3 Bang. Kenapa ini begitu mudahnya Erlangga tanda petik ya dikudeta secara halus gitu ya. Kenapa? Satu, kalau kita bicara Golkar, calon ketum pasti dia punya posisi, punya jabatan. Entah Bahlil, ya entah siapa yang mau maju ketua umum pasti punya posisi. Dulu Novanto juga sama. Pasti ada komarudin sama walaupun kalah gitu. Nah yang kedua ini izin dan restu RI 1. Nggak bisa dinafikan, tadi Bang Zulfan juga mengatakan di belakang layar, sahamnya saham pemerintah. Tidak ada ketua umum Golkar pasca reformasi yang tidak tunduk pada kekuasaan, pada RI 1 ini. Sejak Orde Baru Mas? Ya sejak Orde Baru, ya mungkin saya ya mungkin bisa sejak Orde Baru. Kalau Orde Baru kan jelas sangat jelas, ketua Dewan Pembinanya kan Pak Soeharto. Nah kita contoh pertarungan di Bali antara Pak Adekomarudin dengan Pak Novanto, itu RI 1 berpihak kepada Pak Novanto, RI 2-nya berpihak kepada Adekomarudin. Yang menang mana? RI 1 kepada Presiden. Nah ini terkonfirmasi, saya bolak-balik diskusi apapun, mereka suka tidak suka, mengakui atau tidak, ini terjadi. Makanya kemarin Erlangga pun didukung oleh Boleh RI 1. nggak saya potong Pak? Boleh Bang. Ya, sebenarnya 2016 itu tetap yang diinginkan adalah RI 1-nya itu adalah Erlangga. Tapi karena dianggap aman, dilepas, ternyata Erlangga itu cuma dapat nomor 7, justru yang bersaing itu Novanto dan Ade. Dua-dua tidak diinginkan, makanya dua-dua punya masalah hukum kan gitu. Ya justru itu menarik kan saya bilang, yang diinginkan Novanto Bang. Saya, Oh gitu? ya Pak Beni, ini saya cerita juga di belakang layar. Ya. Ketika itu Pak Luhut dipanggil oleh Pak JK. Menko Polhukam waktu itu Pak Luhut. Pak Luhut kenapa ikut campur urusan Golkar? Kenapa berkampanye untuk Pak Novanto? Saya perintah RI 1, Pak Wapres. Dan itu terkonfirmasi. Walaupun dibantah oleh semua Golkar, tapi mereka mengakui apa yang saya sampaikan itu jadi sebuah kebenaran. Jadi sebenarnya dalam konteks itu ya itulah. Kita kembali Bang kepada persoalan Munas Golkar. Saya ingin jelaskan. Yang ketiga itu uang. Di Golkar itu tidak lepas daripada persoalan uang dan persoalan hukum. Dulu saya masih ingat di Riau itu pertarungan antara Surya Paloh dengan ARB. Ini uangnya dikasih DPD itu. DPD itu ya kan dia ada bupati, ada gubernur, wali kota, ketua fraksi punya jabatan semua. Jadi rentan juga pasti punya persoalan. Dia dikasih uangnya, jadi ancam juga dengan persoalan hukumnya. Jadi ini sebenarnya fenomena yang kalau kita bicara instrumen hukum gitu ya. Ancaman itu untuk tidak memilih Surya Paloh ya? Ya kira-kira begitu. Jadi ini yang terjadi sebenarnya dari waktu ke waktu. Maka ini digunakan lebih besar lagi dalam konteks pemilu kan. Dulu hanya di partai, diambil sekarang di pileg, di pilpres digunakan. Nah ini sebenarnya fenomena umum yang terjadi. Nah inilah sebenarnya yang membuat Golkar selalu tersandra. Nah uang ini akan mengalir kalau dukungan RI 1 ada. Oleh karena itu saya melihat hari ini kenapa Bahlil? Ya Bahlil yang didorong. Bahlil yang mendapatkan ACC, 2 nama kan Pak Luhut dengan Pak Bahlil. Tetapi Pak Luhut tidak, karena skemanya ditolak waktu itu oleh masih, ini yang lucu. Dulu Pak Luhut ketika ingin Munaslup masih bisa menolak itu. Pak ARB, Pak Akbar Tanjung, Pak JK, ya kan, Pak Agung Laksono masih bisa menolak, tidak jadi. Tetapi ketika Bahlil bermanuver dengan Pak Jokowi ternyata jadi. Walaupun namanya sekarang bukan Munaslup, Munas. Sebenarnya mestinya Munaslup. Mereka mengatakan bahwa ini Munas yang dipercepat. Padahal kalau kita bicara sebenarnya Munaslup. Tapi oke lah, apapun itu. Saya ingin mengatakan Bahlil inilah yang sebenarnya menjadi kalau bahasa orang HI proxy war, pihak ketiga yang disimpan oleh Pak Jokowi untuk mengondisikan gue. Bahkan saya dengar bahwa dia adalah formatur tunggal. Jadi dia akan menentukan semua pengurusan dan apapun yang ada di wewenangnya. Dan kemarin saya dengar juga banyak petinggi Golkar, senior-senior itu bertemu Pak Bahlil. Saya dapatkan buktinya, saya dapatkan fotonya. Ini yang membuat, tidak ada nama lain. Walaupun tadi Bang Ridwan Hisam maju, misalkan Pak Bamsud juga maju,
itu hanya pernak-pernik dalam konteks pemilihan saja, ini aksesoris saja. Tapi kita pastikan kalau tidak ada perubahan ADART seperti yang dikatakan Bang Adi tadi ya Pak Bahlil masih akan leading kecuali ada perubahan skema yang memungkinkan Pak Jokowi atau Gibran menjadi calon ketum Partai Golkar. Nah, Pak Ngarwi gini ya, kita keluar sedikit dari ini persoalan ini. Kan begini, banyak orang mengatakan bahwa salah satu kesalahan Golkar dalam konteks ini Erlangga adalah karena di dalam pilkada ini dia tidak sejalan dengan Kim, ya kan? Ya. Khususnya Banten, gitu kan? Dan apakah kalau Mas Ngarwi melihat hanya ini atau semudah ini? Gitu. Ya, saya kira gini Pak, ini bagian dari posisi Golkar di dalam keseluruhan ya agenda-agenda pemerintahan, tidak hanya dalam konteks pemerintahan Pak Jokowi, tetapi juga pasca Pak Jokowi tentunya. Di sana kan ada Prabowo Gibran. Jadi saya kira Golkar ini kan partai besar Bang, walaupun dalam pemilu itu selalulah di ranking-ranking 2 gitu. Dulu pernah gitu ya di atas gitu ya, tapi juga suaranya menurun. Nah sekarang kan juga masuk di 2 lagi. Jadi Golkar ini punya peran strategis ya, baik dari sisi dia misalnya jumlah kursinya ya DPR RI, DPRD maupun juga para tokoh-tokohnya. Nah saya lihat ini dalam konteks pilkada ini kan juga kita lihat Bang, semua proses pilkada ini kan menghasilkan pemimpin, dan pemimpin di sini kan pemimpin lokal. Apalagi daerah strategis kayak Jakarta, Banten, Jawa Barat dan beberapa yang lain, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain-lain. Nah saya kira ada yang mengatakan juga ya kemarin ini tambahan ke Abang juga ya. Kenapa Pak Erlangga tiba-tiba tergusur kira-kira gitu? Nanti Kang Ujang bisa verifikasi ya. Kepleset nama S Bang. Kira-kira ada yang mengatakan itu. Tapi S yang disebutkan kan Suswono yang katanya PKS itu. Tapi ada juga mengatakan S yang sama juga bisa. Kaisang kan S-nya di tengah kira-kira gitu. Jadi sama-sama S gitu ya Bang. Jadi ini guyonan Bang. Tetapi ini persoalan yang serius juga kan ketika maksudnya mestinya wakilnya RK itu Kaisang. Gitu. Iya, ada yang mengatakan begitu, tapi S-nya Suswono kan gitu. Nah, nanti Kang Ujang ketawa udah. Nah, di sini yang saya kira juga betapa misalnya ya posisi ketua umum Golkar itu kan pegang rekomendasi, semua ketua partai lah Bang ya. Itu kan memberikan rekomendasi gitu ya, siapa kira-kira yang akan diberikan tiket ya untuk pilkada, gubernur, wakil gubernur khususnya di provinsi strategis, belum lagi yang daerah. Nah, keberadaan Golkar saya kira ini kan tadi ya, kalau normanya adalah partai di mana pemilik saham terbesarnya adalah pemerintah, maka logikanya tentu apapun dilakukan idealnya sejalan dengan pemerintah. Pemerintah dimaksud adalah pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah misalnya sekelas gubernur itu kan kalau di undang-undangnya Bang, itu kan representasi pemerintah pusat di daerah sesungguhnya, gubernur, wakil gubernur atau pemerintah daerah itu sendiri. Nah, makanya di sini khusus penentuan ya sosok-sosok figur ya, siapa saja yang menjadi calon atau dinominasikan untuk gubernur, wakil gubernur, bahkan itu dianggap bagian strategi pemenangan juga, maka wajib hukumnya berkonsultasi kan gitu. Kalau norma itu masih dipakai, bukan hanya pergantian ketua umum gitu, tetapi juga kebijakan-kebijakan. Nah ini juga menjadi dilema bagi Partai Golkar sungguhnya Bang. Kalau kita lihat sejarahnya, Golkar ini kan sekber Golkar. Bahkan Golkar di masa Orde Baru itu kan tidak disebut partai politik. Ya, karena partai politik yang 2 malah. Nah, tetapi Golkar nature-nya kan partai politik, Bang. Pasca reformasi kan beradaptasi sampai sekarang. Nah, makanya itu sebenarnya khusus bicara otonomi partai, saya lihat Golkar ini dari dulu sesungguhnya tidak bisa juga dianggap otonom gitu ya. Karena nature-nya dia bagian partai yang menjadi kepanjangan pemerintah gitu. Nah, sayangnya di undang-undang partai itu tidak memberikan kesamaan Bang. Istilahnya tidak memberikan aturan spesifik. Ini partai berdasarkan historinya. Misalnya partai yang memang dulunya dari sekber Golkar kayak Golkar ini, partai yang misalnya dari mana kayak Ormas, kayak misalnya ada PKB dan NU itu sejarahnya kayak apa, dan kemudian ini lagi rame juga Bang, kan gitu. Atau partai-partai lain yang mungkin tumbuhnya prosesnya berbeda. Undang-undang kita itu nggak spesifik, nggak mengatur itu. Termasuk termasuk kalau kita sambungkan lagi ya, tadi sampaikan Bung Adi ya, misalnya terkait dengan kepemimpinan di Partai Golkar, undang-undang partai kita juga tidak mengatur secara spesifik gitu ya, syarat atau mekanisme internal di dalam organisasi
yang itu proses kepemimpinan tuh kualifikasinya, calon-calonnya maupun proses pergantiannya itu kayak apa nggak diatur kan Bang secara detail. Nah, karena itu dianggap sebagai bagian otonomi partai, dan ADART juga tidak secara spesifik bagaimana diatur idealnya ya, bicara demokrasi partai misalnya. Itu nggak ada semua. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah kemudian regulasi itu terserah di dalam masing-masing partai. Nah, ini juga dilematis. Satu sisi partai kemudian menjadi yang partai tersentrali figur gitu ya, misalnya PDI Perjuangan sampai hari ini bisa kita lihat kondisinya begitu. Demokrat juga ada figur-figur besar, kemudian Nasdem juga ada, juga yang partai TBK terbuka ya, yang seperti Golkar. Nah, saking terbukanya Bang gitu kan, apapun bisa kemudian bisa mudah berubah kan, termasuk tadi katanya misalnya aturannya Munaslup. Nah, ini bisa juga disebut Munas kan gitu Bang. Dengan Munas misalnya tidak hanya mengganti ketua umum, tapi membuat semacam perubahan-perubahan regulasi dengan Rakernas tadi, misalnya Mukernas tadi. Nah, kalau itu misalnya dilakukan, maka ya berbagai kemungkinan bisa terjadi gitu loh Bang. Jadi kalau kita lihat balik ke pertanyaan Abang, ke posisi ketua umum Golkar hari ini tuh sangat strategis, termasuk kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan itu punya implikasi, dan itu tentu saja pemerintah atau siapapun yang elit-elit dominan di sana itu berkepentingan. Makanya kalau ada yang mengatakan gitu, apa yang dilakukan ketua umum partai misalnya apakah istana tidak deg-degan apa tidak, tentu setiap saat deg-degan juga Bang, karena bicara kelangsungan dan agenda-agenda juga kan yang akan punya implikasi terhadap agenda besar mendatang gitu loh, baik di masa transisi maupun di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Saya kira itu Bang. Ya Mas Jayadi, ini kan mungkin perlu dijelaskan juga ya, kan problemnya kalau bicara pilkada dan kemudian Golkar berkoalisi dengan PDIP misalnya, ini kan bukan persoalan Pak Jokowi sebenarnya, ini kan untuk persoalan pemerintahan yang akan datang kan, ya gitu. Tapi kenapa Pak Jokowi ini disalahkan, kira-kira di mana nih letaknya? Disalahkan. Ya kan sekarang dengan kasus Erlangga mundur, ya kan ini kan semua orang mengatakan ini kan faktor Jokowi. Oh, iya, iya. Salah satunya tadi misalnya itu maksudnya. persoalan pilkada Iya, iya. karena ada koalisi PDIP dengan rencana koalisi ya antara PDIP dengan Golkar misalnya. Iya, iya. Dan lalu itulah salah satu dosa Erlangga, dianggap makanya dia dicopot dari ketua umum Golkar. Iya. Nah, tapi kan persoalannya kalau kita bicara ini kepentingan siapa sebenarnya? Kepentingannya Pak Jokowi apa kepentingannya Pak Prabowo kan gitu? Kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, yang jelas itu kan Pak Jokowi itu akan turun 20 Oktober. Ya. Yang kedua, kita jelas melihat sinyal, melihat bahkan fakta gitu ya, bahwa ada upaya sangat keras dari Pak Jokowi dan timnya mungkin untuk tetap relevan pasca 20 Oktober. Jadi, seperti yang kita tahu, Pak Jokowi itu sangat populer, approval ratingnya tinggi, sangat berpengaruh di kalangan partai-partai. Tapi pertanyaan paling pokok adalah mengapa kok dia bisa sangat populer, mengapa dia bisa sangat berpengaruh terhadap partai-partai? Ya, jawabannya satu, karena dia presiden, ya kan? Jadi, dalam konteks itu maka kalau Pak Jokowi tidak presiden lagi pasca 20 Oktober, tapi dia ingin tetap relevan, tetap berperan besar dalam politik ke depan di pemerintahan yang akan datang, maka dia harus punya cara untuk tetap relevan itu. Satu-satunya cara yang paling mungkin adalah dengan memiliki partai. Entah jadi ketua umum atau menjadi orang penting di partai tertentu dan sebagainya. Nah, kalau kita membacanya dalam konteks itu, maka wajar ada orang menganalisis, oh ini faktor Jokowi. Kenapa begitu? Sebetulnya kan Pak Erlangga itu akan turun menurut jadwal Desember kan? Itu jadwalnya. Yeah. Kan sebetulnya tinggal nunggu aja kalau memang pergantian. Kenapa kok dipercepat? Yeah. Gitu ya. Dalam Sebelum konteks itu. 20 Oktober. Dan munasnya dan pergantian harus sekarang gitu kan. Nah, lagi-lagi itu masuk dalam kerangka yang saya sebut tadi. Bahwa kalau sudah Desember, Pak Jokowi sudah nggak relevan lagi dalam konteks sebagai presiden, kan dia bukan presiden lagi kan, dia tidak punya lagi kekuasaan atas Jaksa Agung, dia tidak punya lagi kekuasaan atas lembaga Polri, tentara dan sebagainya. Pokoknya Pak Jokowi tidak lagi punya kekuasaan langsung terhadap akses-akses pengambilan keputusan karena sudah ada presiden baru. Nah,
kalau memang itu kerangkanya seperti itu, maka kalau skenario itu mau tetap dijalankan, maka itu dilakukan sebelum 20 Oktober, ketika Pak Jokowi masih punya pengaruh secara langsung, gitu. Jadi kalau itu analisis kerangkanya, maka wajar orang mengatakan, oh ini kayaknya ada kepentingan Pak Jokowi untuk tetap relevan pasca dia menjadi presiden. Maka turunnya Erlangga itu bisa dikaitkan dengan upaya ini. Dan ini satu faktor ya. Dan ini bukan sesuatu yang baru di Golkar. Bukannya di Golkar. Ini bukan sesuatu yang baru di dalam politik partai di Indonesia. Selalu ada upaya eksternal. Ingat Demokrat beberapa waktu lalu kan? Selalu ada upaya eksternal, dalam ini kekuasaan, istana, untuk ikut cawe-cawe di dalam urusan-urusan internal partai. Karena kepentingan-kepentingan Pak Jokowi bantah tuh, dia bilang istana cawi-cawi, dia bilang enggak lah katanya. Ya tentu saja dibantah kan, tetapi kan kita melihat sinyal, melihat data, tentu saja ini kan analisis. Ya kita menggunakan kekuatan kerangka berpikir dan kerangka teori untuk sebenarnya cawi-cawi ya. Iya. Nggak ngaku. Iya, dan itu fakta yang sudah ada sejak zaman Pak Harto lah ya, sampai sekarang. Nah, tapi itu satu hal. Di sisi lain, jangan lupa Golkar ini bukan partai kemarin sore. Satu. Yang kedua, Golkar ini adalah partai yang paksinya banyak. Salah satu penyebab mengapa Golkar selain dia punya organisasi yang sudah cukup mapan dan dia bisa terbuka itu karena paksinya banyak. Karena paksi banyak, maka paksi-paksi itu kemudian bertarung. Supaya pertarungan itu tetap elegan, mereka kemudian harus tunduk kepada mekanisme-mekanisme yang mereka atur bersama. Kalau tidak, Golkarnya pecah terus kan gitu. Nah, mekanisme-mekanisme itulah yang ada. Jadi maksud saya, konstan tuh pertarungan antar faksi di Golkar itu. Nah, ini ada kondisi eksternal, di internalnya itu ada konstan tuh. Kita tahu kan, selama Pak Erlangga yang pengen juga jadi ketua umum kan Pak Bamsud. Udah kita tahu tuh. Dan Pak Bamsud itu tampak berusaha juga secara terus-menerus ya untuk tetap kalau bisa memegang posisi puncak di Golkar. Dan jangan lupa ada juga faksi-faksi lain. Sekarang muncul faksi AGK. Faksi Pak Bahlil. Ya, mungkin ini sebetulnya bukan faksi baru benar. Ada sejumlah faksi di luar Bamsud dan Erlangga, tapi kemudian mereka ngumpul lalu menokohkan Bahlil, misalnya gitu ya. Jadi dinamika internal Partai Golkar dan kondisi eksternal itu bisa ketemu. Di mana titik temunya? Pimpinan yang ada sekarang turun. Itu titik temunya, titik keseimbangannya, equilibrium. Tapi apakah mereka akan punya titik temu juga tentang siapa yang jadi ketua umum? Belum tentu kan? Akan tergantung lagi kepada dinamika internal di Partai Golkar itu dan kekuatan dari pihak eksternal ini. Karena Golkar bukan partai kemarin sore, kita tidak bisa menurut saya hanya mengatakan wah ini pasti ikut skenario istana atau ikut skenario siapa. Itu yang saya kira penting. Nah, di sisi lain, kalau Golkar misalnya membiarkan orang luar masuk, ya bisa. Tapi dugaan saya orang-orang di Golkar akan berhitung sangat kalkulatif, rasional. Jadi pertanyaan pentingnya begini, apa sih insentif yang dibawa kepada Golkar atau kepada paksi-paksi yang ada di Golkar itu untuk membiarkan orang eksternal untuk menguasai Golkar? Katakanlah misalnya kalau tadi diduga ya ada dugaan-dugaan bahwa Pak Jokowi berusaha atau Pak Jokowi mungkin dijadikan ketua umum. Nah, pertanyaan pokoknya adalah apa insentif besar yang dibawa oleh yang didapat Golkar dengan menjadikan Pak Jokowi ketua umum atau dengan menjadikan Gibran ketua umum? Itu pertanyaan pentingnya. Salah satu yang insentif paling besar yang biasanya diterima secara aklamasi oleh pihak Golkar adalah itu tadi. Kalau dia punya kaitan langsung dengan RI 1. RI 1 itu artinya kekuasaan. Pertanyaannya adalah sekarang tuh ada 2 RI 1. Ya kan? RI 1 yang segera turun 20 Oktober dan RI 1 yang segera naik 20 Oktober juga. Nah, kita harus ngitung ini juga. Apakah langkah-langkah Pak Jokowi bisa kita samakan langkah-langkah Pak Prabowo? Atau apakah Pak Prabowo akan setuju dengan semua langkah-langkah yang diambil oleh
Pak Jokowi dan sebagainya. Kalau itu dalam konteks RI1, itu juga faktor yang masih perlu kita hitung menurut saya. Jadi dengan melihat fakta-fakta itu atau faktor-faktor itu, maka yang pasti menurut saya Munas itu nanti akan menjadi pertemuan antara kekuatan upaya manuver-manuver eksternal itu dengan dinamika internal di Partai Golkar. Nah, tergantung nanti kemana arahnya itu. Yang pasti pertanyaannya itu kalau misalnya kalau misalnya yang paling krusial kan kalau Bahlil jadi ketua umum kan bukan sesuatu yang jadi polemik lah ya, karena dia memang orang Golkar, ada pembenaran segala macam lah. Tapi kalau yang jadi Gibran misalnya atau Pak Jokowi yang jadi ketua umum, bagaimana tuh pembenarannya di tubuh Golkar? Pembenaran dalam arti gini, siapa sih sebetulnya yang diuntungkan? Kalau Pak Jokowi jadi ketua umum Golkar, yang untung siapa? Golkarnya atau Pak Jokowinya gitu, atau Gibrannya? Atau kalau diperluas, kalau ada orang luar tuh di luar, kalau Bahlil dalam ya. Kalau ada orang luar menjadi pimpinan ketua umum di Golkar, yang diuntungkan siapa? Orang luar itukah atau pihak internal Partai Golkar? Nah, sebagai partai yang bukan partai kemarin sore, saya nggak yakin kalau teman-teman Golkar itu hitungan-hitungannya itu tidak matang. Gitu. Tapi makanya begini, Golkar itu bukan partai kemarin sore, tetapi suka digerilya di sore hari. Nah, ya. Di sore hari itu pengalaman saya, udah begitu capek, ya? gerilya di sore hari, itu sudah ngantuk-ngantuk, Ya. itu biasanya berhasil. Ya, betul. Nah, saya ingin ke Mas Hadi nih, Mas Jayadi. Mas Jayadi jangan pelurunya dikeluarin semua. Ya kan, Mas Hadi, ini menarik pertanyaan dari Mas Jayadi ini. Apa sih manfaat buat Golkar kalau Pak Jokowi ini menjadi ketua umum atau Gibran? Manfaatnya apa buat Golkar? Ya kan? Dan juga manfaatnya apa buat Pak Jokowi? Nah, ini Mas Hadi bisa jawab nih biasanya. Pertanyaan Bang Julpan ini susah dibantah, seakan-akan Pak Jokowi atau Gibran jadi ketua umum Golkar gitu. Bisa tidak pertanyaannya diedit gitu ya? Jokowi ataupun Gibran dewan pembina atau penasehat gitu ya. Agak gampang cara menjawabnya. Kalau ketua umum agak rumit saya Bang, berpikir cepat kayak gini butuh algoritma cepat juga. Kopinya harus ditambahin yang kopi. Kopinya merek apa nih kopinya? Ini air putih terus ini. Ya, aduh. Gini. Ini saya potong dikit ya. Saya hanya bisa naruh air putih ini ke Mas Jarwi. Makasih, Bang. Kalau gitu kita Kemana? tuangkan Itu sendiri. menunjukkan siapa yang dekat kekuasaan itu yang dapat. Ini rumor atau fakta ya? Tapi kan kami bisa begini, Bang. Jadi dia ini sama kayak Pak Bahlil. Iya. Ya, dekat sama kekuasaan, tahu dia mendekati Iya, hostnya, jadi betul. bisa dapat lebih Iya. kemudahan. Setelah dapat dia minum sendiri dan lari sendiri dia. Enggak, nanti saya geser kok. Gimana Mas Hadi? Saya mau berargumen begini. Kalau ini kita berandai-andai Iya, ya. berandai. Kalau yang jadi ketua umum Golkar itu Jokowi ataupun Gibran, tentu barokah politiknya kelihatan. Golkar minimal dalam kurun waktu kurang lebih selama 2 bulan ini punya presiden. Itu bisa diklaim 2 bulan. Artinya 2 bulan. Golkar bisa mengklaim punya presiden Republik Indonesia 2 bulan. Iya. Itu kalau Pak Jokowi. Kau ngejek apa muji? Bukan posisi masih Dan pasca presiden. reformasi ini presiden. muri ya? Wah, ini kalkulatif rasional, ini bahasanya Bang Jayadi ya. Iya. Artinya apa? Kalau memang tanggal 20 Agustus secara definitif yang jadi ketua umum adalah Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, maka bisa dipastikan Jokowi ketua umum Golkar, maka sekaligus adalah Presiden Republik Indonesia 2 bulan masa jabatan politiknya. Kalau yang jadi ketua umum itu adalah Gibran, kira-kira begitu, maka Golkar punya calon wakil presiden 5 tahun 2 bulan. Tapi saya Ini- potong sedikit. ini barokah panjangnya Selama reformasi, Golkar memang punya ketua umum wakil presiden. Tetapi setelah reformasi, Golkar belum punya presiden. Betul. Nah, mungkin kali ini buat Golkar diaminkan aja. Ini mungkin bisa mengakhiri kutukan Golkar yang spesialis wakil presiden. Ya. Caranya ya dengan apa yang Abang tadi tanyakan, Jokowi kalau jadi ketua umum Golkar, maka Golkar bisa mengklaim
punya presiden selama 2 bulan minimal. Ya. Siapa tahu ini ada mau idah hasanahnya di 5 tahun yang akan datang di 2029 keturunannya Jokowi ada yang jadi presiden. Kan kira-kira begitu, Bang. Dari Golkar. Dari Golkar. Nah, kalau Gibran yang jadi tentu Golkar bisa mengklaim punya wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di 5 tahun yang akan datang plus 2 bulan kan. Nah, itu yang kalau kita membaca kalkulasi rata-rata secara umum. Tapi footnote kritis saya sederhana, karena apapun yang terjadi, entah itu Pak Jokowi, entah itu Gibran, ini kan punya sekali problem-problem yang dinilai cukup serius. Jangan sampai Golkar itu ketika menjadikan Pak Jokowi ataupun Gibran sebagai orang penting di partai ini, sepanjang 5 tahun hanya akan menjadi sasaran bully-bulian yang nggak berkesudahan. Ini partai yang dinilai besar, tapi nyatanya dia keok ketika dibonsai oleh tukang kayu. Itu kan bahasanya Mr. Q kan. Ini partai besar kok bisa diamputasi semacam ini. Nah, yang kedua, plus dan minus yang terkait dengan Pak Jokowi juga akan dirasakan oleh Golkar. Jangan sampai dosa politik atau sesuatu yang selama ini dikritik oleh Pak Jokowi atau yang dikritikkan kepada Jokowi dan Gibran, Golkar lah yang akan menanggung selama 5 tahun ini. Nggak produktif bagi Golkar, Bang. Jangan sampai dosa-dosa politik, hal-hal yang buruk yang dinilai terkait dengan Pak Jokowi dengan Mas Gibran, justru Golkar lah yang akan menanggung. Jadi jangan jadi keranjang dalam tanda kutip ya, bully-bulian untuk sisa waktu pemerintahan yang akan datang. Nah, apa keuntungan bagi Jokowi dan Gibran kalau menjadi bagian dari Golkar? Sederhana, Bang. Golkar ini partai pemenang pileg di 2024 runner up 15,3. Ya selisihnya nggak sampai 1% dengan PDIP. Jadi dengan cara menguasai Golkar, maka Jokowi ataupun Gibran bisa bicara banyak. Terutama dengan Prabowo Subianto yang saya kira sebagai presiden terpilih akan dalam banyak hal menegosiasikan kepentingan-kepentingan politiknya. Tapi kalau ini yang kemudian dianggap sebagai barokah politik bagi Golkar, saya selalu menganalogikan, pernah suatu waktu Golkar itu punya wakil presiden yang sangat powerful dan ketua umum Golkar, namanya Pak JK. Tapi nggak berkutik juga melawan SBY. Kebijakan-kebijakan politiknya itu terpusat di SBY sebagai presiden. Pamor politiknya juga sangat tenggelam oleh SBY sebagai presiden. Oleh karena itu, kalau ada asumsi dan keyakinan misalnya yang mencoba untuk mengait-ngaitkan Pak Jokowi dengan Gibran dengan Golkar, tujuannya adalah supaya menjaga keseimbangan politik, membangun bergen politik dengan Prabowo untuk 5 tahun yang akan datang. Nanti dulu, Pak JK yang powerful, ketua umum, DNA politiknya kuning dan Golkar, wakil presiden saat itu nggak powerful amat, tetaplah sesuai dengan amanah politik, tetaplah sesuai dengan regulasi. Presiden definitif, presiden terpilih, dia adalah satu-satunya orang yang sangat otoritatif menentukan segala keputusan politik, plus satu-satunya yang mampu mengorkestrasi seluruh kepentingan partai politik yang ada di negara ini, baik yang menjadi bagian dari koalisi ataupun yang ada di eksternal koalisi. Saya khawatir ini tidak dihitung oleh Golkar. Cuman kan kita bisa memahami kenapa misalnya per hari ini ketika seakan-akan persoalan Golkar ini hanya aklamasi misalnya ke Pak Bahlil atau dengan siapapun yang mengorkestrasi Pak Bahlil. Ini kan menjadi pertanyaan serius. Ini bukan Golkar seperti yang kita kenal sejak dahulu kala. Kalau saya ngomong misalnya, sorry to say, tolong sampaikan mohon maaf saya ini Kang Ujang, ini mirip-mirip pemilihan Ketua Majelis Talim kalau begini ceritanya. Ini Golkar partai besar, nggak ada perlawanan, nggak ada faksi-faksi. Kabilah-kabilah politik yang dulu kita kenal sebagai dewa-dewa politik nggak muncul dalam konteks ini. Kok ada kesan memang sami'na wa to'na kepada Bahlil yang saya kira harus kita akui kalau kadar kekaderannya di Golkar kan tidak sesenior yang lain, Bang. Kayak Bamsud, kemudian ada AGK di situ, kemudian siapa lagi? Ada Aceh, kemudian ada Meta Hafiz, ada Bang Doli, macam-macam lah. Yang saya kira tingkat kepengurusannya sudah di atas rata-rata. Tapi kan orang bertanya-tanya, Pak Bahlil yang bukan pengurus DPP, bukan 5 tahun menjadi elit di Golkar, yang hanya misalnya punya pengalaman Golkar di daerah, ini kan menjadi pertanyaan sederhana. Kok kayaknya di Golkar nggak ada orang yang lagi? Tapi apa yang kemudian membuat ini konsolidatif? Apa yang kemudian membuat ini masif? Apa yang kemudian membuat terkesan ini sunyi dan senyap? Ya, pernyataan Bang Ujang itulah. Ada di situ kekuatan di luar eksternal. Yang kedua adalah izin RI1 itu. Kira di situ, Bang Pierre. Iya. Kan kalau dulu ya, kita lihat Golkar ini bisa kita katakan
walaupun ada goyangan dari luar, tetapi kan masih bisa sedikit bertahan. Karena dulu kan ada yang kita sebut kino-kino itu ya. Ada Soksi, masih ada Kosgoro. Kosgoro, Kosgoro MKGR. dan MKGR. MKGR. Lain-lain. Pada masa awal-awal reformasi ini semuanya masih ada, dan ini adalah tokoh-tokohnya. Ya, ketua umum ormas itu kan gitu. Tapi gini nih, mumpung saya ingat. Tapi kalaupun toh Pak Bahlil yang jadi ketua umum Golkar, mungkin ini sejarah ya di Golkar ya. Orang yang biasa-biasa saja, tidak berasal dari kabilah besar gitu ya. Bukan pengusaha, bukan ningrat politik jadi ketua umum. Ini sejarah besar di Golkar ini, Bang. Tapi bisa jadi dia didukung kabilah besar. Jadi kalau menurut saya begini, dia Coba Bang Jayadi Kesujauh kabilah besarnya nih, dia Bang. tidak didukung oleh kabilah besar, tapi didukung oleh khalifah besar. Wah, ini makin terang ini. Coba siapa itu Bang Khalifah? Khalifahnya ada 2. Yang mana nih? Khalifahnya ada 2, yang mana nih? Khalifah yang 2 bulan lagi. Berarti yang ini, Yang akan berlalu apa yang kalau 2 bulan lagi Usmani. Usmani. Gimana Mas Ujang dulu lah, Mas Ujang sebagai. Jangan kemana-mana deh di studio. Kalau saya meyakini ya, Bahlil ini titik temu antara Jokowi, kalau saya bacanya ya, dengan Prabowo. Oh gitu. Karena kalau dipaksakan, katakanlah Jokowi ataupun Gibran, ini resistensi bagi pemerintahan Prabowo. Saya meyakini itu. Maka titik temunya ada di Bahlil. Jadi memang dia orangnya Jokowi yang disimpan di situ, gitu kan, untuk mengkondisikan karena membawa arah Golkar ke depan. Tadi di bawah kabilah besar, gitu ya. Nah, tapi di saat yang sama juga saya melihat ya di tanggal 20 itu tetap saja ketundukan ketum Golkar yang baru itu pasti akan ke pemerintah yang baru. Tetapi paling tidak tadi kalau Bang Adi katakan, Bang Nyarwi, terkait dengan persoalan Golkar ya, bahwa ya suka tidak suka Jokowi ini ingin berlindung di pohon beringin yang rindang. Nah, Bang Jadi Hanan juga Pohon mengatakan beringin itu. yang sudah dia tebang. Ya, sudah tebang dan rindang. Nah, saya meyakini itu. Maka tadi politik memang tidak ada yang tidak mungkin, tetapi jalan kompromi ini dipilih oleh Golkar agar memang tidak terlalu bergejolak dalam konteks yang Jokowi dan Gibran bukan kader. Tetapi memang persoalannya kenapa tidak berdaya gitu. Saya jelaskan kemarin itu, ketika AGK itu sudah dipasang rapat pimpinan gitu ya, ada lawan pembanding Bang, tokoh Golkar juga. Tetapi penyidik sudah siap dengan logo merah putihnya untuk menyidik. tidak buka siapa ya. AGK nih? Bukan AGK, artinya akan ada lawan dari AGK. Jadi kader lain ini, faksi-faksi besar tadi udah menyiapkan kabilah juga untuk melawan pembanding daripada AGK. Tapi AGK yang sudah dipersiapkan oleh kabilah besar itu, ya mulus, karena memang yang lain di stop dengan katakanlah logo merah putih ini. Ini kan sebenarnya sesuatu yang ada di dalam, tapi kan tidak keluar. Logo merah putih ini apa ya? Ya hukum lah, kira-kira Oh, begitu gitu. lah. KPK. Ya pokoknya. itu berarti yang dimaksud hasil musyawarah mufakat itu Ya ya? inilah sebenarnya yang kita Enggak musyawarah, enggak baca. mau pakat tuh namanya. Nah itulah yang Makso. kenapa tidak ada paksi-paksi besar itu ya muncul dan berani untuk bisa melawan kekuatan yang diinginkan oleh kekuatan istana ini. Jadi Takut. kabilah kalah sama khalifah ya? Nah ini sebenarnya yang kita baca pergulatan di internal di situ. Siapa yang mau berurusan dengan kasus hukum? Contoh Pak Erlangga pun ketika 13 jam kurang lebih diperiksa kejaksaan. Ujung-ujungnya kan menerima Gibran sebagai calon wakil gubernur resmi yang diusung oleh Partai Golkar. Wakil presiden. Wakil presiden dari Partai Golkar kan sangat jelas. Ini pun sama kalau Bang Julpan katakan ini ya urusan pilkada lah gitu kan. Urusan strategis nanti persoalan menteri lah, urusan nanti soal dukung-mendukung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi saya melihatnya Bahlil ini tadi Bang Adi mengkritik sangat jelas, tegas. Memang dalam konteks resistensi pasti ada resistensi, bukan kabilah besar. Tetapi dalam konteks kompromi dia ada titik temu di antara kepentingan itu. Walaupun nanti di 20 Oktober di jam 10 katakanlah ketika Pak Prabowo dilantik itu pendulum kekuasaannya sudah berubah kepada Pak Prabowo. Dan saya meyakini ya Bahlil pun ya akan mengikuti formulasi baru bahwa dia ya tidak akan lagi ikut Pak Jokowi, pasti ke Pak Prabowo. Saya meyakini itu. Bang Jadi Hani mengatakan tadi, mana kabilah besarnya? Apakah yang
lama apa yang baru? Pasti yang baru. Bahkan saya sudah memprediksi ada skema baru juga. Tadi kombinasi pemerintahan Prabowo ini saya lihat ya Bang, ini prediksi ya, tentu spekulatif sifatnya ya. Ini juga masih akan dikuasai oleh orang-orang Pak Jokowi, termasuk Kapolri gitu. Saya meyakini itu ada kompromi-kompromi yang dibuat, tetapi tahun kedua ini pasti akan berubah. Tahun kedua pasti ada sirkulasi perubahan komposisi elit yang berubah, entah nanti di kabinet, entah di posisi strategis yang lain. Saya meyakini itu. Karena tadi Golkar begitu strategisnya tidak akan mungkin dibiarkan oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu, ya mohon maaf ya, tidak mungkin juga diberikan kepada Pak Jokowi atau Mas Gibran. Makanya jalan tengahnya bagi saya, gitu, saya meyakini ya Bahlil ya ada di situ titik temunya. Dan itu ya disetujui saya lihat di elit itu, karena ketika katakan intervensi itu muncul, lalu ada rapat juga di Hambalang gitu. Saya lihat ya mengkompromikan siapa kira-kira yang akan dijadikan ketua umum Golkar, maka muncul satu nama itu yang bisa saja juga tadi sebenarnya Jokowi maupun Gibran juga bisa, tetapi resistensinya besar dan tinggi terkait dengan persoalan Golkar ini. Golkar saya sepakat partai besar, bahkan ada penelitian disertasi di UI itu faksionalisme di partai Golkar. Kalau saya ibaratkan Golkar ini kesebelasan Jerman, Bang. Antar lini kuat, jadi antar faksi itu kuat, semuanya jago-jago hebat dan punya kemampuan yang sama. Jadi sesungguhnya, tetapi kalau menghadapi persoalan hukum itu juga tidak berdaya. Inilah sebenarnya di satu sisi Golkar punya daya tahan imunitas ya terkait dengan persoalan korupsi misalkan. Di 2014 saya masih ingat dihajar kasus korupsi Al-Quran, tapi daya endurance gitu, kekuatan Golkar masih tetap bertahan, masih tetap nomor 2. Kalau contohnya bola, biasa pemain bola itu atau wasitnya kan tidak bisa lemah pertahanannya ketika menghadapi cukong-cukong judi. Nah, itu kira-kira, nah itu agak sulit terkait dengan persoalan cukong. Yang kedua, saya pernah juga ketika Munas, bagaimana ya tadi ya persoalan tadi yang poin ketiga yang saya sampaikan di awal, uang ini menjadi faktor dominan juga dalam konteks Munas di Golkar itu, dan itu lumayan angkanya. Kayaknya begitu. semua mau gopi nih. Oh iya dong. Ya, boleh. Nah, anak itu aja. saya lanjutkan. Biar Indoran kita lancar, Pak. Nah, Golkar imun, makanya diserang kasus korupsi, mohon maaf 2019, Pak Novanto gitu ya, sekjennya, karena juga Golkar tetap sebagai partai yang besar. Iya. Jadi dalam konteks itu saya meyakini, tetapi dalam konteks daya tahan untuk tadi menerima serangan, intervensi kekuasaan dalam bentuk yang lain gitu ya, itu yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, sekuat apapun Golkar, sehebat apapun Golkar, tetap dia ada dalam genggaman kekuasaan begitu. Iya. Jadi kalau kita lihat bahwa Golkar itu problem utama ada pada ketua umum. Kemudian strukturnya itu tetap kuat dan solid dan aman. Buktinya dalam pemilu mereka tidak kucar-kacir, mereka tetap solid dan bisa menang, survive. Gitu kan. Nah ini Mas Nyarwi itu satu hal. Kemudian hal kedua yang saya ingin tanyakan kepada Mas Nyarwi misalnya. Tadi kan dijelaskan oleh Kang Ujang ini, menarik. Bahwa nanti setelah 20 Oktober ketika Prabowo menjadi sah menjadi presiden, tidak lagi sebagai presiden elected, tapi presiden definitif yang ditetapkan, ya kan, sebagai presiden, ini posisi Bahlil itu akan beralih secara bertahap ataupun langsung. Bahkan karena kan dianggap sekarang ini kan dia bisa di situ salah satunya support besar dari Pak Jokowi. Tetapi kemudian ketika Pak Prabowo sudah dilantik, dia bisa juga pelan-pelan bahasa kasarnya bisa meninggalkan Pak Jokowi juga. Iya kan? Nah, apa kalau gitu manfaatnya Pak Jokowi naruh Bahlil di situ kalau dia bisa berubah, ya kan? Manfaatnya apa gitu loh? Gimana? Kau kebagian pertanyaan susah. Ini pertanyaan susah juga ini. Saya pikir tadi pertanyaannya gampang, ternyata lebih susah dia. Gampang itu sebenarnya. Memang kalau ilmuwan yang susah-susah, Bang. Iya, Bang. Pertama begini, kita harus lihat ya, Pak Jokowi kan bukan politisi yang lahir dalam keorganisasian partai politik ya, tapi lahir dari panggung elektoral. Dan
automatically dari dulu kan Pak Jokowi itu percaya di elit-elit yang bisa bekerja untuk dia, dan kadang-kala lintas partai, lintas organisasi. Dan satu lagi ada kecocokan chemistry biasanya. Nah, dengan Pak Halil kan kita dengar bahwa Pak Halil ini chemistry-nya bagus dari dulu dengan Pak Jokowi sejak awal ketika kenal. Nah, tentu saja ini pertanyaannya bukan sejauh mana gitu ya Pak Jokowi mungkin berharap katakanlah ke orang-orang yang pernah membantunya gitu, itu menjaga visi dan misinya ya, artinya di masa depan melalui proses transisi ini. Tetapi juga sejauh mana orang-orang ini bisa dipercaya Bang gitu. Nah, kalau lihat ini jadi penilaiannya jadi person ya. Tapi kalau lihat sosok figur Bahlil gitu, saya lihat Bahlil ini kan berkarir dari daerah Bang sebenarnya. Kemudian masuk Jakarta, dan salah satu faktor penting yang buat dia melenting itu kan juga Pak Jokowi. Ya pertanyaannya apa mungkin gitu ya, orang yang dibesarkan gitu kemudian tiba-tiba meninggalkan secara drastis. Menurut saya kok enggak Bang. Pada hakikatnya juga saya yakin juga ada lah rasa utang budi. Saya dengar juga Pak Halil ini istrinya kan orang Sragen kalau nggak salah, orang Jawa juga. Artinya walaupun dia dari Erlangga orang Jawa juga Mas. Iya, tetapi maksud saya kalau misalnya dengan logika itu ada kemungkinan gitu ya. Saya kira Bahlil sosok yang figur yang bisa cukup konsisten. Tetapi balik lagi, ini kan person ya Bang saya baca. Balik lagi kalau kita bicara situasi politik, itu kan kadangkala hal-hal yang sifatnya karakter personal itu bisa runtuh Bang. Bisa berubah drastis karena situasi dan tekanan politik. Dan orang dihadapkan pada pilihan ya. Nah, dalam konteks nanti saya kira begini, sejauh mana gitu ya Prabowo misalnya itu merasa berkepentingan, seandainya bahkan sekalipun nanti seandainya skenarionya Bahlil yang terpilih gitu ya untuk Golkar, sejauh mana Prabowo itu berkepentingan dan sekaligus punya saham terhadap Golkar, karena sebelumnya Prabowo ini kan juga Golkar sebenarnya. Nah, sejauh mana gitu Bahlil mampu meyakinkan dan sekaligus juga menjadi jembatan antara apa yang dalam tanda petik baggage atau beban yang juga menjadi harapan dari presiden sebelumnya yaitu Pak Jokowi, dengan kemudian juga apa yang menjadi kepentingan di masa depan dari pemerintahan Prabowo Gibran. Dan harus kita lihat juga Pak dalam konteks Bahlil juga di sini, Abang mungkin sering pernah mendengar juga ya, salah satu orang yang ikut mendorong alternatif di mana muncul nama Gibran sebagai cawapres itu kan Bahlil Bang, yang meyakinkan Pak Jokowi kan gitu. Jadi termasuk 3 periode ya? Ya, itu panjang kalau itu Bang kesana nanti. Ya, itu nggak usah, itu informasi aja. Itu kalau itu nanti Mr. Q aja ya Bang ya. Jadi saya kira juga sosok figur Bahlil ini juga banyak beradaptasi ya. Tetapi balik lagi, yang dihadapi Bahlil saya kira bukan kendalanya ya di masa depan seandainya dia ditentukan menjadi secara aklamasi tadi ya ketua umum Golkar, itu bukan dari katakanlah transisi dari Jokowi kepada Prabowo, tidak. Saya lihat tekanannya pada dinamika di internal figur-figur atau bahasanya Kang Ujang tadi dewa-dewa di Golkar juga, yang juga saya kira punya banyak kaki-kaki di sana Bang. Dan Golkar ini kan ya mohon maaf, menurut saya termasuk partai yang pada dasarnya sudah mulai autopilot Bang. Jadi siapapun ketua umumnya itu kekuatan basisnya sudah cukup lumayan stabil, karena apa? Sumber daya yang dimilikinya sudah tersebar, terdistribusi gitu ya. Sehingga kalau kita bicara otonomi partai ya secara keorganisasian, Golkar ini saya lihat keorganisasian struktur ya di menengah dan bawahnya sudah relatif cukup mampu memanage dirinya ya. Tetapi memang yang dia tidak otonom justru ada di pusat, di struktur kekuasaan, karena siapapun yang akan menjadi ketua umum itu harus tetap menyerahkan otoritas atau independensinya kepada pemerintah atau kepala pemerintahan di sana. Nah, di sini yang saya kira ya dinamika yang akan dihadapi Bahlil itu lebih kepada di internal. Kenapa? Karena saya kira juga orang kemudian bertanya ya. Tadi Adi aja mempertanyakan apa nggak ada yang lebih hebat atau lebih baik dari Bahlil kan gitu pertanyaannya. Nah biasanya kan di Golkar juga banyak selalu muncul tokoh-tokoh hebat Bang. Tapi itu tadi saya potong sedikit. Apakah memang ada satu kesengajaan bahwa setiap yang menjadi ketua umum Golkar itu harus punya masalah dulu? Artinya ini ya Bang, artinya kalau sudah ada
sudah ada daftarnya itu artinya kapanpun kan apa istilahnya. Ibarat orang sakit itu kan tinggal milih Bang, rawat jalan atau apa kan gitu kan Bang. Ya kan? Ya saya kira begini Bang. Golkar juga akan dilematis ya karena tradisinya dari dulu itu kan selalu dekat dengan kekuasaan. Dan kita tahu kekuasaan politik dari zaman Orde Baru sampai sekarang khususnya terkait Golkar itu terkait juga distribusi ekonomi politik dan di sana itu sangat rentan sekali dengan rente ya, dengan berbagai peluang terjadinya misalnya penyalahgunaan kekuasaan dan akses ekonomi dan lain-lain. Dan di sini saya kira kalau kita ngomong Golkar di antara berbagai hal, walaupun termasuk Golkar saya kira juga sangat berpengalaman ya di sini dalam mengelola sumber daya itu, tetapi sekaligus juga yang berisikonya juga tinggi. Apalagi itu tokoh-tokoh yang sudah pada public figure atau top leader di lingkaran kekuasaan itu Bang. Tentu mereka juga kalau dianggap punya mungkin bisa aja, tapi saya lihat gini Bang, ini kan masalah tafsir dan subjektivitas ya Bang. Sama kayak gini lah Bang, kalau Abang bilang saya ini sehat, ya bisa aja saya mengklaim saya sehat, tapi kalau saya ke dokter ketemu juga Bang, entah saya penyakitnya panu atau apa kan ada misalnya. Nah tentu indikasi sehat itu prosentasenya jadi relatif kan Bang, kan gitu tuh contohnya gitu. Nah saya kira juga dalam konteks ini masalah persepsi juga, apakah misalnya Pak Bahlil itu benar-benar bisa diandalkan, artinya sangat bagus gitu ya, artinya tidak ada kendala gitu ya. Sehingga bisa kemudian bisa continue gitu. Nah yang lain juga bagaimana? Nah di sini saya kira di Golkar akan menghadapi kendala-kendala itu semacam kutukan juga Bang, bahwa siapapun menjadi tokoh Golkar itu menjadi kurang berdaya ketika bahasanya Bung Ujang tadi dihadapkan pada isu-isu yang terkait dengan hukum tadi gitu Bang. Saya kira gini Bang Zulfan, kalau saya ada satu dulu, saya akan ke situ memang. Oh oke. Ya akan ke situ, tapi saya tambahkan aja nanti. Dari saya lihat dari tadi pembicaraan kita, seolah-olah ada problem ini antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Sampai pada tingkat, ya kan, jangan-jangan Pak Jokowi nggak percaya nih sama Pak Prabowo. Pak Prabowo juga nggak percaya sama Pak Jokowi. Ini gimana Bung Jayadi melihat? Iya. Ini pertanyaan yang sulit. Kira pertanyaannya saya paling sulit tadi. Begini, orang mau bekerja sama itu karena dua hal, salah satu atau dua-duanya. Kalau kita ngintip-ngintip ilmu hubungan internasional itu ada namanya game theory ya. Mengapa orang mau berdamai satu sama lain ya? Itu karena dua hal, atau entah salah satu atau gabungan dua-duanya. Satu, mereka punya ikatan struktural yang buat mereka harus saling percaya gitu. Faktor kedua adalah sebenarnya sudah disinggung panjang oleh Mas Nyarwi soal yang disebut dengan credible commitment. Siapa kan punya banyak pilihan nih. Saya punya kepercayaan, misalnya Pak Jokowi. Saya punya banyak kepercayaan nih. Saya pengen orang, tapi siapa yang bisa paling saya percaya? Nah, dalam konteks pemilihan presiden kemarin, tampaknya yang paling punya credible commitment di mata Pak Jokowi adalah Pak Prabowo. Dan kata lain dalam bahasa kita sehari-hari, Pak Prabowo lah yang tampaknya bisa lebih dipercaya atau paling bisa dipercaya oleh Pak Jokowi dibandingkan dengan aktor-aktor lain. Nah, seberapa jauh kadarnya itu setelah Pak Jokowi dikhianati oleh Ganjar. Ketika mungkin bukan dikhianati, ketika mereka nggak ketemu ya, memang kalau dihitung-hitung secara struktural, misalnya mana yang lebih mungkin melanjutkan atau kira-kira mengikuti legasi Pak Jokowi, katakan apakah Ganjar, apakah Prabowo gitu kan? Ya. Itu berarti kan tergantung kepada bagaimana pola hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar atau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan? Nah, kalau lewat Pak Ganjar, Pak Jokowi tidak hanya berhubungan dengan Pak Ganjar. Ada bos. Ada, iya kan? Iya, ada ketua umum. Karena kalau istilah Mas Bambang Pacul, Pak Jokowi hanya berhubungan dengan Korea. Ya kan? Tidak dengan bosnya Korea itu kan? Yeah. Itu kalau bahasa Mas Bambang Pacul. Ini perkiraan ya. Tapi kalau berhubungan dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi dapat dua sekaligus. Satu, dia bisa langsung ketemu dengan figur utamanya. Dua, dia bisa ketemu langsung sama partainya. Dua. Karena itu ada credible commitment-nya lebih tinggi. Apakah kepercayaan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo itu dijamin?
apa 5 tahun, 10 tahun, nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminannya. Nah, saya setuju dengan Kang Ujang. Mungkin kalau lihat karakternya itu, karakter Pak Prabowo, paling tidak dia akan menghargai pertemanan, menghargai jasa orang segala macam. Nah, kalau dalam situasi politik mungkin dalam setahun 2 tahun itu masih akan dijaga mungkin. Tapi setelah itu kan situasi bisa berubah. Faktor-faktor kan bisa berubah. Bukan orangnya yang berubah, faktor-faktor bisa berubah. Jadi dari sisi itu maka kalau begini, kalau misalnya analisis ini penting karena itu terkait dengan pemerintahan ke depan. Gini ya, kalau misalnya Pak Jokowi atau Gibran punya kekuasaan sangat besar di Golkar itu kan partai terbesar dalam KIM, partai terbesar. Kalau nanti jumlah partai yang dalam KIM itu mungkin kalau sekarang 4 kan, mungkin jadi 5 plus Nasdem, mungkin jadi 6 plus PKB, mungkin jadi 7 plus PKS, ya kan? Nah, Anda bayangkan kalau misal Golkar sebagai partai terbesar di situ, lalu kemudian ngajak satu lagi partai yang lain untuk membalelo dalam keputusan-keputusan presiden strategis ke depan, itu bisa buyar kan keputusannya gitu. Jadi menghitung kekuatan presiden ke depan itu dalam pemerintahan, itu harus dihitung jumlah partainya dan jumlah kursinya. Jadi dua-duanya harus dihitung karena model pengambilan keputusan di kita itu kan kalau nggak ketemu seluruhnya maka voting. Nah itu kan akan tidak mudah. Sementara dalam sistem presidensial yang kita miliki, koalisi itu tidak permanen sebetulnya. Koalisi itu sifatnya semi permanen. Koalisi yang dibentuk ini semi permanen artinya mereka sepakat untuk bersama-sama dalam pemerintahan, tapi dalam hal-hal tertentu bisa jadi mereka nggak sepakat. Nah, karena itu diperlukan banyak partai itu. Kalau ada partai 1 atau 2 yang pergi, maka dia bisa tetap aman. Nah, bayangkan kalau ada partai yang besar sekali, punya kekuasaan sangat besar, lalu dia bisa mempengaruhi partai-partai yang lain. Sehingga di dalam koalisi terjadi 2 sub-koalisi. Itu yang harus dihindari, misalnya. Nah, itu juga saya kira harus dikalkulasi oleh pemerintahan ke depan. Nah, kembali ke pertanyaan yang saya ingin respon adalah, kok Golkar itu kenapa ketua umumnya harus yang bermasalah dulu gitu? Saya kira itu bukan harus, tapi tampaknya fakta di Golkar itu seperti itu. Meskipun kita bisa juga katakan fakta di partai-partai lain mungkin juga begitu, ya kan? Faktanya juga begitu. Nah, kenapa begitu? Saya kira satu, karena tadi Golkar itu banyak faksi. Dulu faksi-faksi di Golkar itu besar-besar. Maksudnya besar itu faksinya besar, ada tokoh besarnya. Tapi faksi besar dengan tokoh besar itu sudah pergi semua atau sudah senior. Faksi besar dan tokoh besar ada Akbar Tanjung, Agung Laksono, siapa lagi? Abu Rizal Bakri. Kan ini faksi-faksi. Ada lagi satu itu Kartasasmita, Ginanjar. Tapi kan sudah. Nah, ada Yusuf Kala juga. Yusuf Kala. Semuanya sudah pergi. Tokoh-tokoh besar yang punya faksi-faksi besar di Golkar sudah pergi. Sehingga Golkar tidak punya tokoh pergi besar. Pergi atau diam? Kalau sudah pergi karena sekarang nggak punya pengaruh lagi kan? Maksudnya pengaruhnya tidak struktural. Secara mereka pengaruhnya tidak sekuat dulu lagi. Nah, karena mereka tidak punya lagi tokoh-tokoh besar ini, maka Golkar tidak punya tokoh-tokoh besar yang sifatnya lintas partai, lintas kelompok. Dia hanya punya tokoh yang kuat di internal Golkar. Itu pun tidak semua internal Golkar yang mendukungnya. Pecah-pecah lagi. Seperti Airlangga. Airlangga itu faksi cukup besar di Golkar, tapi kan tidak sebesar faksi, mungkin ya, tidak bisa kita katakan sebesar faksi Yusuf Kala atau faksi Abu Rizal Bakri. Atau faksi Luhut Panjaitan, kalau faksi yang Agung Laksono dan sebagainya. Atau yang sebelumnya tokoh-tokoh besarnya itu ada Surya Paloh, ada Prabowo, ada siapa lagi? Bahkan SBY juga Golkar. Iya, kan semua itu udah pergi. Wiranto. Jadi, nah itu di satu sisi. Di sisi lain, nah memang itu partai seperti Golkar kan partai lama, Bang. Kalau partai lama kan paling sedikit atau banyak ada jejak-jejaknya lah ke masa lalu. Dan jejak ke masa lalu itu, kalau orang sudah sangat sukses gitu, apalagi di politik, seringkali ada kaitannya dengan hukum, ada kaitan dengan kekuasaan dan sebagainya. Sehingga agak mudah dicari panunya gitu, segala macamnya itu. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah selalu ada, karena tadi
Golkar itu faksionalis, banyak faksinya kan. Selalu ada pihak eksternal, pihak internal yang bisa digoda oleh pihak eksternal untuk ikut agenda yang mungkin agenda pihak eksternal atau agenda pihak internal itu sendiri, gitu kan? Kalau saya ingin jadi ketua umum di Golkar misalnya, kan lebih baik Erlangga turun duluan kan, supaya terbuka jalan gitu. Kalau nunggu aja, mungkin saya nggak dapat misalnya gitu. Siapa tahu saya dapat misalnya kan itu. Jadi ada pola-pola seperti itu. Itu saya kira yang membuat Golkar menjadi sangat dinamis dan menarik seperti sekarang. Kalau Munas Desember saya nggak dapat, kalau Munaslup sekarang saya dapat kan gitu. Iya. Nah, saya dapatnya itu kebetulan cocok dengan misalnya agenda eksternal yang kita duga-duga tadi, misalnya. Iya. Memang sudah dibicarakan juga. Gitu. Iya. Makanya memang Yang sudah diskenario kan kalau kata Kang Ujang. Oleh karena itu memang sebaiknya ketua umum Golkar itu jangan pejabat pemerintahan. Nah, Dan kalau tidak bukan punya pejabat pemerintahan, orang-orang Golkarnya nggak mau. Nah, itu juga. Karena mereka, satu lagi ada kultur kekuasaan itu. Ya. Karena mereka semua terbiasa dengan kultur kekuasaan. Jadi partainya terbiasa berkuasa. Artinya berada dalam pemerintahan. Penguasanya suka ikut campur. Iya, iya. Dua itu ketemu. Iya. Akibatnya otonomi partai menjadi masalah, Mas Nyarwi. Iya, betul. Nah, ini yang ketemu itu tadi. Kita minta Mas Adi ini menyimpulkan. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Jadi kan mulai Mas Adi, sekarang mengakhiri Mas Adi. Jangan kau sesali susu yang sudah tumpah. Coba. Pertama begini ya, kenapa soal Munaslup atau Munas yang dipercepat oleh Golkar itu menjadi ramai? Pertama ada kondisi yang dinilai tidak wajar ya, karena ada faktor eksternal yang mencoba untuk mengintervensi dalam konteks bagaimana suksesi kepemimpinan Golkar. Meski kita tahu bahwa sebenarnya pemilihan ketua umum Golkar selama ini memang lahir dalam kondisi tidak alamiah sebenarnya Bang. Gonjang-ganjing, huru-hara dan kegaduhan ini biasa. Tapi yang menjadi ramai itu karena ada faktor eksternal yang mencoba untuk bukan hanya menjadi pemain, tapi kemudian menjadi bagian di dalamnya. Itu satu. Yang kedua, kenapa soal Golkar setelah Pak Erlangga ini selalu dikait-kaitkan dengan pihak istana misalnya, disebut ada Jokowi, kemudian siapa, Mas Gibran seperti yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi. Ini kan soal kemungkinan karena Pak Jokowi dan Gibran itu tak lagi punya partai. Setelah ini ya hubungan dengan PDIP wassalam Bang. Iya, iya. Dan pada saat yang bersamaan dari segi Golkar sekalipun masih memungkinkan menerima eksternal seperti Pak Jokowi dan Gibran untuk menjadi bagian di dalamnya. Kuncinya kan dua, orang melihat ini ada di Pak Bahlil kalau jadi ketua umum ini akan memuluskan langkah. Bagaimana Pak Jokowi itu dan Mas Gibran bisa menjadi bagian dari Golkar. Tentu dengan cara mengubah ADART, persyaratan, regulasi dan ketentuan-ketentuan yang selama ini ada di Golkar. Ketentuan itu sangat mungkin bisa diubah. Dan itu sering kita dengar dalam pernyataan-pernyataan elit Golkar. Kan begitu jalan ceritanya Bang. Oleh karena itu, ini sebenarnya dalam konteks ini ada mutual interesting. Satu sisi memang Golkar itu membutuhkan sosok seperti Jokowi dan Gibran menjadi bagian di dalamnya. Tentu minimal ini perspektifnya para pendukungnya Pak Bahlil kan. Dan pada saat yang bersamaan Jokowi dan Gibran ini butuh partai politik yang kuat, yang relatif powerful, kompetitif. Dia bisa bergen dan bisa bersaing dengan PDIP dan kemudian juga punya bergen dengan Prabowo Subianto. Ini yang saya kira menjadi ramai karena apapun judulnya, kalau Golkar ini juga adalah bagian dari Jokowi, tentu ke depan Jokowi tidak merasa sendirian. Jadi kalau ada kritik keras dari PDIP, karena yang dibayangkan setelah Jokowi jadi presiden, pasti serangan-serangan agresif itu akan terus lancar dan agresif akan dilakukan oleh PDIP. Kalau lebih agresif ya? Agresif dan masif, bahkan terstruktur. TSM. Kalau ini akan terus dilakukan serangan semacam ini, tentu Jokowi tidak kondusif kalau tidak punya partai. Ngandelin PSI nggak mungkin. Kaisang juga tidak mungkin. Ini partai yang selalu dihina, partai 0, kan, karena tidak lolos parlemen. Kalau Golkar kemudian menjadi bagian dari Jokowi dan Gibran, minimal apple to apple dalam konteks head to head antara dua kekuatan besar. Tapi kalau ini skenario terjadi, PDIP terus nyerang, kemudian Golkar pasang badan untuk membela Jokowi, ini tentu akan membangkitkan bagaimana memori persaingan antara Golkar dan PDIP akan kembali mendidih, hidup kembali. Setelah 10 tahun ini sebenarnya senyap. Tapi secara praktis sebenarnya dari hati lubuk yang
paling dalam, saya selalu mengatakan bahwa kalau ada elit di negara ini kalah persaingan di internal partai, kalau ada elit di negara ini orang penting, powerful, tak lagi punya partai politik, saya selalu menyarankan bikinlah partai politik. Itu yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, itu yang dilakukan oleh Surya Paloh, itu yang dilakukan oleh Pak Wiranto. Orang top, orang hebat, kalah bersaing di Golkar, kecewa dengan internal dan segala macam, mereka lah kemudian bikin partai politik. Kalah menang itu persoalan. Termasuk Fahri Hamzah dan Anies Mata kalah bersaing di partainya, terlempar dari partai yang dibesarkannya di PKS bikin partai. Termasuk Kaisang namanya. juga. Kenapa? Termasuk Kaisang juga. Enggak, Kaisang ngambil partai. Ambil partai. Kalau kan nggak terlampau dihitung nih Bang, karena partai nggak lolos ke parlemen. Oh, gitu. Tapi saya membayangkan orang seperti Pak Jokowi, approval ratingnya tinggi. Bahasa saya itu sampai sidratul muntaha lah, kira-kira begitu. Punya resource, punya jejaring, punya relawan. Apalagi di situ juga ada Mas Gibran sebagai wakil presiden definitif. Pertanggal 20 Oktober, saya akan semakin mantap melihat bagaimana Pak Jokowi ini mempelopori berdirinya partai politik karena memang sudah tak lagi punya partai. Kalau itu yang dilakukan saya kira mantap. Modalnya udah ada. Dan Kalau hanya bergabung dengan Golkar bagi saya biasa-biasa saja. Biasa aja. Ini partai infra dan infrastruktur politiknya sudah mapan. Dan sebenarnya dalam banyak hal ini justru akan semakin tidak baik sebenarnya dalam proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik. Kalau tiba-tiba Gibran ada di situ, ya saya kira untuk 5 dan 10 tahun yang ke depan ini akan menjadi satu-satunya matahari yang sulit untuk tergantikan karena posisinya adalah sebagai wakil presiden. menarik ini. Jadi Tapi yang terakhir Bang, ya. kalau kemudian keinginan misalnya ada yang mengait-ngaitkan Jokowi dan Gibran dengan Golkar sebagai upaya untuk bergen dengan Prabowo Subianto gitu ya. Satu hal yang ingin saya katakan, Prabowo ini adalah prajurit dan tentara. Ada kalanya Prabowo ini tahu kapan berbaris dan tahu kalanya kapan harus memimpin. Saat ini tegak lurus dengan Jokowi karena posisinya sebagai Menhan. Ini jiwa korsa seorang prajurit. Tapi ingat setelah tanggal 20 dilantik sebagai presiden, tak ada satupun yang saya yakini bisa mendikte apalagi mengintervensi Prabowo Subianto. The real presiden adalah Prabowo Subianto, dia powerful, ketua umum partai yang saya kira dia tidak akan mau diatur-atur dan dikendalikan oleh siapapun itu, oleh Golkar, oleh PDIP dan partai-partai yang lainnya. Gitu ya. Itu bayangan saya ya. Iya, iya. Saya kira kita sepakat semua tuh ya. Gimana? Kalau nanti ya betul sekarang Prabowo itu kan panglima tertingginya presiden. Iya, iya. Nanti pasca 20 Oktober dia yang jadi panglima tertinggi. Posisi dia bukan begini, tapi dia menunggu dihormat orang baru dia hormat, baru kemudian dia duluan turun kan gitu. Tapi Pak Prabowo ini unik gitu. Dia Itu dari selalu- segi struktur ketatanegaraan. Iya, iya, tapi dia unik. Ketemu siapa aja dia duluan yang angkat tangan. Oh ya, itu apa namanya? Etik budaya. Courtesy, tata krama Apa pribadi. itu mungkin juga yang dimaksudkan oleh Ari Total Politik itu Asian value barangkali. Asian value. Saya kira di beberapa negara lain banyak juga yang begitu. Begitu, ya. Tidak harus ASEAN baru. Itu udah biasa. Sama seperti kita manggil bos. Ya. Dia bos tapi panggilan namanya bos. Jangan gitu bos. Iya, ya, udah biasa ya. Itu hal biasa. Satu catatan dari saya yang dari yang sampaikan oleh Mas Adi Pray tadi ya. Memang idealnya itu bikin partai baru. Iya. Cuma kalau politisi ini kan dia melihat realitas. Kalau kita perhatikan sejak 2004 terutama sampai dengan pemilu 2024, partai baru itu nggak laku. Nggak laku. Pemilih partai-partai baru di tahun 2024 itu yang paling banyak. Pemilih partai-partai baru kalau di total jumlahnya itu 22%. Hampir mengalahkan Golkar yang waktu itu jadi pemenang pemilu. 2004. Iya, 2004. 2009 partai-partai baru itu hanya memperoleh suara sekitar total ya 12%-an. Makin turun ya. Tahun 2014 pemilih partai-partai baru hanya 6,7% total. 2019 pemilih partai-partai baru hanya berjumlah 7,2%. 2024 sama, bahkan partai-partai kecil di parlemen terlempar. Jadi memang tantangannya begitu. Ada gejala di Indonesia itu, pemilih kita cenderung milih partai yang sama dari pemilu ke pemilu. Gitu. Nah itu ada kajiannya, orang-orang ilmu politik menyebutnya itu kajian volatilitas pemilu.
volatilitas pemilu kita itu turun. Jadi fakta-fakta itu kalau dibaca oleh politisi, wah kalau saya bikin partai baru, kecuali memang tokoh itu super besar, Big name lah. big name, atau dia belum ini, dia potensial, besar, dan rising star. Seperti SBY 2004. Dia kan waktu itu rising star. Tapi kalau misalnya presiden yang turun, itu dugaan saya bukan rising star lagi. Dia fading star. Atau starlet. Artinya bintangnya besar tapi dia memudar. Iya, iya. Anda bayangkan Obama di Amerika itu. Memang ketika dia turun, approval ratingnya masih tinggi sekali. Tapi terus kan menurut Ya, SBY. tetap SBY. 2000 menjelang menjelang pemilu 2009, SBY itu punya approval rating tertinggi sampai hari ini, 85%. Pak Jokowi paling tinggi dapat 83 atau 84, belum pernah mencapai 85 kalau di data LSI. Tapi setelah itu kan terus turun. Gitu. Apalagi Amin setelah Rais. tidak, ya. Amin Rais bikin partai baru, terus partai umat turun. Jadi mungkin itu yang diperhatikan juga oleh tokoh-tokoh. Tapi sebenarnya ada satu hal yang belum dilakukan oleh LSI. Coba sekali-sekali riset Zulfan Lindan setelah nggak anggota DPR. Kalau saya duga Zulfan Lindan lebih terkenal. Oke lah, terima kasih ya. Kita 1 jam 20 menit. Bang, ya. saya kalau boleh usul jangan majelis unpacking dong. Ini imam besar unpacking. Majelis antitesis. Majelis antitesis, independen dan martabat. Oke, Iya. terima kasih Mas Nyarwi, Iya, Mas Adi, Bung Jayadi, Kang Ujang ya. Terima kasih Bang. Kita sudah Luar 1 jam biasa. 20 menit kita ngobrol-ngobrol ini. Ini gara-gara kita ini bisa bahlil nggak dari ketua umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.